Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Pandu Pratama, NPM 2241130, Manajemen 22B, mata kuliah Statistika Ekonomi. Uji 2 rata-rata, uji Mann-Whitney-U. Mann-Whitney-U test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terkaitnya adalah ordinal atau interval atau radito seperti tidak berdistribusi normal. Uji Mann-Whitney-U test mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda. Misal kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Pengertian uji Mann-Whitney. Mann-Whitney-U test merupakan pilihan uji non-parametris. Apabila uji T independen tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi, tapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney-U test tidak menguji perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan untuk menguji perbedaan median, maksudnya nilai tengah dua kelompok. Tetapi beberapa ahli tetap menyatakan bahwasannya uji Mann-Whitney-U test tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Mengapa seperti itu? Karena dalam berbagai kasus median kedua kelompok bisa saja sama, tetapi nilai p-value hasilnya kecil, yaitu kurang dari 0,05, yang berarti ada perbedaan. Penyebabnya adalah karena mean kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini bukan hanya menguji perbedaan median, melainkan juga perbedaan mean. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar di bawah ini. Perhatikan dua histogram di atas, di mana bentuk lembaran dan ketinggian kedua sama, yang berarti bentuk dan sebaran data kedua kelompok sama, tapi median keduanya berbeda. Lihat bawah histogram yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18, sedangkan yang di bawah dengan median 15. Maksud dari penelitian melakukan uji Mann-Whitney-U test adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Bagaimana jika bentuk dan sebaran dari histogram tidak sama? Apakah masih bisa dilakukan uji ini? Jawabannya adalah iya, tetapi penelitian tidak lagi menguji perbedaan median dan mean, melainkan menguji perbedaan mean saja. Asumsi Mann-Whitney berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan asumsi yang harus terpenuhi dalam Mann-Whitney test, yaitu satu, skala data variabel terkait adalah ordinal, interval, dan rasio. Apabila skala, interval, atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi, maksudnya normalitas dapat diketahui, uji normalitas. 2. Data berasal dari dua kelompok. Maksudnya apabila data berasal dari tiga kelompok atau lebih, maka sebaiknya digunakan uji Kruskal-Wallis.
3. Variabel independen atau dengan yang lainnya. Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Prosedur uji Mann-Whitney. 1. HO. Tidak terdapat perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lain. 2. HA. Uji perbedaan rata-rata sampel satu dengan yang lainnya. 3. Uji Mann-Whitney. Keterangan. UI sama dengan jumlah peringkat 1. U2 sama dengan jumlah peringkat 2. N1 jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2. R1 jumlah ranking pada sampel N1. R2 jumlah ranking pada sampel N2. 4. Daerah tolak. HO ditolak apabila U hitung kurang U tabel. U tabel berdasarkan nilai N, data N2. Menghitung kriteria pengujian, maksudnya menentukan nilai uji statistik, nilai U, yaitu dengan cara gabungkan kedua kelompok sampel independen. Urutkan tiap anggota mulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Jika ada dua atau lebih nilai pengamatan yang sama, maka peringkatnya yang diberikan pada tiap-tiap anggota sampel adalah peringkat rata-rata. Hitung jumlah peringkat masing-masing bagian R1 dan R2. Menarik kesimpulan, HO ditolak jika U kurang U tabel. HO diterima jika U lebih dari tabel. Contoh soal, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kepuasan pasien yang menggunakan asuransi BPJS dan asuransi umum. 12 pasien secara random yang menggunakan BPJS dan 15 pasien yang menggunakan asuransi umum. Skor kepuasannya pasien dari kedua jenis asuransi tersebut diukur. Data tampilan sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.